Ini nih yang ditunggu-tunggu, lanjutan dari film Rocky Historian Go Haryu. Makasih banyak ya udah setia nungguin film ini. Makasih juga udah selalu nonton, like, and comment di channelku. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sekarang kita udah masuk di episode ke-7. Di awal cerita, terlihat penduduk desa sedang dikejar-kejar oleh para pengawal kerajaan. Dan nampaknya sekujur tubuh dan wajah mereka sedang mengalami sesuatu penyakit. Ternyata para penduduk desa sedang terserang wabah cacar air. Berita itu pun segera menyebar sampai ke istana. Raja didampingi pangeran segera melakukan pertemuan untuk membahas wabah tersebut. Dengan segera, Pangeran Jin memerintahkan untuk mengirim obat-obatan dan para tabib ke daerah Pyongyang yang terdampak wabah paling parah. Tetapi hal itu ditentang oleh Konselor Min. Ia mengatakan jika lebih penting untuk menenangkan rakyat dan mengirimkan Wimusa atau utusan raja untuk ritual. Ia juga berpendapat jika wabah dengan sendirinya akan hilang. Sedangkan ketenangan rakyat lebih penting karena dapat menimbulkan pemberontakan dan tidak adanya kepercayaan kepada raja. Tentu saja hal itu ditentang oleh sebagian konselor yang lain karena mereka beranggapan jika pangeran merupakan simbol dan pondasi kerajaan. Tentu saja hal itu segera menjadi perdebatan di antara para konselor. Hingga Pangeran Jin segera mengajukan diri untuk menjadi Wimusa dan dikirim di daerah yang sedang terkena wabah cacar air. Sang raja tidak mengucapkan sepatah kata pun dan ia hanya pergi keluar istana dan menuju ke suatu tempat. Sementara itu di istana Nokseodang, Pangeran Yirim sedang bercanda dengan Haeryung. Dan secara tiba-tiba Kasim Sambo mengatakan jika Yang Mulia datang ingin bertemu. Dan tanpa sengaja sang raja melihat pangeran sedang bercanda dengan Haeryung. Sang raja terlihat tidak begitu mempedulikan hal tersebut. Kemudian sang raja memerintahkan pangeran untuk segera berangkat menuju daerah Pyongyang. Ia hanya memberikan tugas kepada pangeran untuk datang dan melakukan ritual dan segera pulang. Namun, Kasim Sambo terlihat keberatan dan sangat mengkhawatirkan keselamatan pangeran. Tetapi hal itu tidak begitu ditanggapi oleh raja. Dan Pangeran Yirim menerima perintah raja dan segera mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga di kantor sejarawan. Mereka segera mendapat titah untuk mengirimkan sejarawan kepada Pangeran Yirim. Tampak petugas senior yang mencari relawan yang bersedia berangkat. Namun tidak satu pun dari mereka yang mau. Tak lama Haeryung menawarkan diri untuk berangkat. Tentu saja hal itu membuat petugas yang lain merasa lega. Berita keberangkatan Pangeran Yirim segera terdengar di telinga Ibu Suri. Dan dengan segera Ibu Suri menemui raja untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. Setibanya Ibu Suri di ruangan sang raja, ia menanyakan titah yang diberikan kepada Pangeran Yirim dan meminta menarik titah tersebut. Tetapi sang raja mengatakan jika itu sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin kepada rakyatnya. Ia ingin memberinya tanggung jawab sebagai pangeran. Dengan marah, Ibu Suri mengatakan jika hal itu ia lakukan karena Yirim bukan darah daging raja. Dan memberi peringatan jika terjadi sesuatu dengan Pangeran Yirim, Ibu Suri tidak akan tinggal diam. Namun, hal itu tidak merubah pendirian sang raja dan tetap akan mengirim Pangeran Yirim. Sedangkan Ibu Suri yang tampak panik meminta pelayan wanita Choi untuk mengirimkan pesan kepada Mohwa yang juga menjadi ahli medis untuk mendampingi Pangeran Yirim karena hanya dia yang bisa diandalkan untuk melindungi pangeran. Pembicaraan itu ternyata tanpa sengaja didengar sejarawan wanita Sahui. Dia pun segera curiga dengan nama yang barusan Ibu Suri sebutkan. Di sisi lain, Pangeran Yirim sedang mencari dan memilih buku yang akan dibawanya ke Pyongyang. Dan tak lama, Pangeran Jin datang menghampiri dan memintanya untuk membawa beberapa buku yang ia sarankan. Pangeran Jin juga menyempatkan untuk minum teh bersama Yirim. Dia mengingatkan untuk membawa beberapa selimut dan memilih kuda istana yang sudah disiapkannya. Terlihat Pangeran Jin begitu khawatir dengan Pangeran Yirim ke Pyongyang. Tetapi justru Yirim mencoba menenangkan kakaknya dengan mengatakan dirinya merasa senang mendapatkan misi dari ayahnya. Mengingat ini misi pertama yang dilakukannya, kemudian Pangeran Jin juga berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan pulang dengan selamat. Sementara itu di kediaman Konselor Min sedang diadakan pertemuan antar pejabat negara. Mereka membahas mengenai usulan pendapat Min yang begitu berani. Konselor Min mengatakan jika memang dia sengaja untuk mengirim Pangeran Yirim karena ia mengetahui jika raja tidak akan berani mengirim Pangeran Jin yang juga menjadi menantunya dari pewaris kerajaan itu.
Tak berselang lama, sejarawan wanita Sahui memberikan laporan kepada Konselor Min, yang intinya Ibu Suri meminta Mohwa untuk melindungi Pangeran Yirim selama di Pyongyang. Tentu saja Konselor Min mengetahui siapa orang yang dimaksud Mohwa itu. Ia adalah salah satu orang yang selamat saat terjadi kudeta kekuasaan yang dipimpin oleh Raja Lee dan Konselor Min pada saat itu. Sedangkan Haeryung sendiri sedang mempersiapkan beberapa pakaian dan beberapa buku yang akan ia bawa di dalam tugasnya itu. Terlihat Solgum yang juga pelayan Haeryung sangat khawatir, terlebih Haeryung sama sekali belum pernah terkena cacar air. Solgum bersikeras untuk menghalangi keberangkatan Haeryung. Tak lama kakaknya datang dan mencoba menenangkan Solgum dan berpesan kepada Haeryung untuk berhati-hati menjalankan tugasnya dan kembali dengan selamat. Keesokan harinya, tibalah Pangeran Yirim akan berangkat ke Pyongyang, ibu kota Pyongan. Kasim Sambo terlihat protes dengan wakil konselor yang hanya mempersiapkan pasukan dan relawan yang sangat sedikit. Tentu saja wakil konselor itu mengatakan jika sebagian tabib dan relawan kesehatan mengundurkan diri dari misi ini. Mendengar itu, Pangeran Yirim hanya bisa pasrah, namun ia kembali bersemangat dan tersenyum ketika melihat Haeryung ikut dalam rombongan tersebut. Perjalanan pun dimulai dan terlihat juga petugas Minwo yang ikut mendampingi pangeran dan juga Haeryung. Setelah mereka menempuh perjalanan cukup jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sepanjang aliran sungai dan mengisi persediaan air. Dari kejauhan, terlihat Pangeran Yirim curi-curi pandang kepada Haeryung yang saat itu sedang mencatat kegiatan sepanjang perjalanan. Tak berselang lama, petugas Minwo datang menghampiri Haeryung dan memberikan semangkuk air untuknya. Tentu saja, melihat itu Pangeran Yirim menjadi cemburu dan kesal. Terlebih, Haeryung tampak memuji petugas Minwo di depan Pangeran Yirim. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat sejarawan wanita Sahui sedang melihat beberapa orang lalu lalang di rumahnya dengan menggunakan gerobak. Karena dia penasaran, dia menghentikan salah satu gerobak dan memeriksa isi karung yang berada di dalam gerobak tersebut. Ternyata isi di dalam karung itu adalah kacang hijau dan beberapa jenis kacang-kacangan yang lain. Ia pun segera menemui ayahnya yang sedang mengawasi aktivitas bongkar muat di gudang itu. Dan tidak sengaja, salah satu kuli yang membawa karung tersebut menumpahkannya. Dan di saat yang bersamaan, Sahui melihat kejadian itu dan menanyakan maksud dari tindakan ayahnya tersebut. Ayahnya mengakui jika dirinya memang memborong bahan pembuat samdum atau teh pencegah cacar. Ayah Sahui beranggapan jika dalam 2 pekan kabar tentang wabah itu tersebar, maka harga bahan-bahan tersebut dapat dijual 20 kali lipat. Dan sebab itu ayah Sahui mulai memborong dan menimbun untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Tentu saja hal itu ditentang oleh Sahui. Ia beranggapan jika ayahnya mencari uang dengan cara yang tidak terhormat. Sempat terjadi perdebatan antara Sahui dan ayahnya yang membuat ayah Sahui pergi meninggalkan Sahui. Kita kembali ke Pangeran Yirim yang telah sampai di kota Haeju, Provinsi Hwanghae. Tibanya di sana, ia disambut oleh Gubernur Provinsi Hwanghae dan Gubernur Provinsi Pyongan. Setelah pangeran masuk ke dalam ruangan, kedua gubernur itu memberikan laporan mengenai kondisi wabah di provinsi masing-masing. Keduanya mengatakan jika wabah sudah berangsur mereda dan bantuan obat-obat juga sudah sampai. Gubernur Provinsi Pyongan yang terkena wabah juga semakin mereda dan mengkarantina warga yang sedang sakit. Kedua gubernur itu mengabarkan kondisi provinsi mereka seolah-olah sudah membaik. Tetapi petugas Minwo seperti tidak percaya dan sedikit curiga dengan kedua gubernur tersebut. Sedangkan Pangeran Yirim yang mendengar berita seperti tidak menaruh kecurigaan dan malah ingin segera melihat pantai karena kota Haeju berbatasan dengan pantai. Ia pun mengajak Haeryung untuk menemaninya. Sebenarnya Haeryung merasa sangat lelah karena perjalanan yang memakan waktu 3 hari 2 malam dan ia ingin segera kembali ke desa untuk istirahat. Namun Pangeran Yirim mengatakan jika ini pertama kalinya ia datang ke pantai dan ingin merasakan momen seperti ini bersama seseorang. Mendengar hal itu, kemudian Haeryung melepaskan sepatunya dan meminta pangeran untuk merasakan pasir pantai dengan tangan dan kaki. Bahkan, Haeryung menarik pangeran dan merasakan air laut membasahi kaki mereka. Keduanya tampak asik bermain air dan tak lama, mereka saling membicarakan keinginan mereka untuk mendatangi berbagai tempat di luar Joseon. Ketika waktu sudah semakin senja, mereka memutuskan kembali ke istana dan di dalam perjalanan mereka bertemu dengan pejabat Lee yang dulu membatalkan pernikahan karena permintaan Haeryung.
Dia kemudian bertemu dengan Pangeran Yirim dan memberikan laporan mengenai kondisi yang sebenarnya di Provinsi Huanghe dan Pyongan. Yang ternyata wabah tersebut semakin memburuk di kedua provinsi itu dan bantuan obat-obatan semakin menipis. Bahkan warga desa yang sakit harus dikarantina dan meninggal karena kelaparan. Pejabat Li juga mengatakan jika Gubernur Huanghe mengambil makanan dan obat-obatan dari desa yang terkena wabah. Sedangkan Gubernur Pyongan pergi ke Haeju setelah kota Pyongyang terkena wabah dan membiarkan warga terjebak di desanya sendiri. Tentu saja, pangeran yang mendengar berita itu semakin tidak sabar untuk melihat secara langsung kondisi warga yang terkena wabah. Sama halnya dengan Haeryung, dia terlihat gelisah memikirkan cerita dari pejabat Li, sehingga ia memutuskan untuk pergi sendiri memeriksa kondisi desa. Namun ternyata pangeran juga bersiap untuk pergi dan mereka berdua tanpa sengaja bertemu di kandang kuda. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk mencari kebenaran dari berita pejabat Li. Mereka segera pergi ke desa yang dimaksud oleh pejabat Li, tetapi sebelum sampai di desa, jalan perbatasan sudah ditutup dan mereka diminta untuk pulang. Mereka berdua tidak kehabisan akal. Mereka memutuskan untuk berjalan dan mencari jalan tembus menuju desa. Belum jauh mereka berjalan, pangeran ingin istirahat sejenak. Dan tak lama mereka bertemu dengan pedagang yang menyelinap keluar dan masuk ke desa. Para pedagang itu mengatakan jika wabah pertama kali muncul berada di desa itu. Tapi setelah cerita panjang lebar, ternyata ketiga pedagang itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mereka menjual dagangan dengan harga yang sangat tinggi. Tentu saja hal itu membuat pangeran dan Haeryung terlihat tidak terima dan memarahi ketiganya. Para pedagang itu akhirnya emosi dan hampir saja memukul pangeran. Untungnya Haeryung berusaha menghentikannya. Kemudian Haeryung menarik pangeran dan mengajaknya melarikan diri dari ketiga orang tersebut. Setelah berlari cukup jauh, mereka menghentikan langkah dan tak lama terdengar seseorang sedang menggali tanah untuk mencari sumber bahan makanan yang lainnya. Karena takut ketahuan, mereka berdua pun bersembunyi. Ternyata itu hanya seorang anak perempuan. Karena takut tertangkap, anak itu melarikan diri dari Haeryung dan pangeran. Terlihat anak itu memasuki gubuk yang berada di tengah hutan. Keduanya mencoba memasuki gubuk tersebut dan terlihat seorang anak yang dipeluk ibunya. Nampak ibu tersebut sedang terjangkit wabah dan si anak belum ada gejala tertular. Saat itu Haeryung menanyakan mengenai pengobatan di desa. Namun ibu tersebut mengatakan jika obat-obatan sudah lama habis dan tabib sudah tidak datang ke desa mereka lagi. Ibu itu meminta tolong untuk menyelamatkan anaknya sebelum terkena penyakit. Tetapi setelah berdiskusi dengan pangeran, Haeryung mengatakan tidak berani mengambil resiko untuk membawa si anak tersebut. Pangeran bersikeras untuk menyelamatkan anak itu. Tetapi melihat kondisi ibu dan si anak itu, mereka memutuskan untuk kembali setelah membawa obat-obatan. Mereka meninggalkan makanan kepada ibu dan anak tersebut dan mereka juga tampak berberat hati untuk meninggalkan keduanya. Sedangkan di istana, para gubernur sudah menyiapkan ritual untuk menolak wabah penyakit dan hanya menunggu kehadiran dari Pangeran Yirim. Kedua gubernur tersebut tampak tidak sabar dan ingin menyusul pangeran ke ruangannya sendiri. Tak berselang lama, pangeran datang dan mengatakan jika ritual dibatalkan. Hal itu membuat kedua gubernur yang lain menjadi kebingungan. Setelah memasuki ruangan pangeran, mereka menegur kedua gubernur karena memberikan laporan palsu. Tetapi keduanya tampak tidak mengakui berita itu dan hanya menganggap rumor. Namun pangeran mengatakan jika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lalu Gubernur Huanghe mengaku jika mereka sengaja memberikan laporan palsu agar penduduk di provinsi lain tidak panik dan agar tidak terjadi kekacauan. Ia juga mengatakan jika lebih baik mengorbankan penduduk di satu provinsi saja daripada wabah menyebar ke provinsi lain. Pangeran yang mendengar itu tampak marah dan menyalahkan kedua gubernur tersebut. Wakil konselor yang mendampingi pangeran segera mengusut masalah yang sedang terjadi, dan pangeran segera memerintahkan untuk mendatangkan makanan dan obat-obatan. Pangeran juga akan datang melihat langsung warga di daerah Pyongyang yang sedang dikarantina. Dan ternyata memang benar warga di sana benar-benar sedang kesusahan dan banyak korban berjatuhan, banyak yang meninggal dan situasinya juga semakin kacau. Namun di salah satu desa ada sebuah balai pengobatan yang sedang melakukan pengobatan dengan metode yang aneh. Dan di sebelahnya ada sekumpulan anak kecil yang sedang bermain dengan gembira.
Saat itu pangeran nampak menegur salah satu ahli pengobatan tersebut. Makin seru ya ceritanya. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Kamsahamnida.